ulama sepakat bahwa setiap ibadah itu diharuskan ada niat, termasuk dalam sholat. Sehingga ketika kita sholat apabila tidak niat, maka sholat kita tidak akan sah. Bahkan mayoritas ulama menyebutkan niat itu kedudukannya adalah termasuk rukun dalam sholat. Akan tetapi dalam hal ini para ulama nanti membedakan antara dua kondisi, di mana satu melafadzkan niat, dua niat di dalam hati. Biasanya untuk melafadzkan niat sebelum takbir yang dilakukan seseorang ketika sholat, ya jadi ketika dia sebelum takbir dia ingin melafadzkan niat, maka ini hukumnya sunnah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Oleh karena itulah kita temukan beberapa redaksi yang biasanya disebutkan sebelum sholat, seperti usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini lafadz niat yang dibaca sebelum takbiratul ihram untuk sholat duhur. Kemudian nanti ada asar, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, dan seterusnya. Ada juga maghrib, kemudian isya, dan subuh juga ada redaksi-redaksi atau teks untuk melafadzkan niat sholat. Kalau subuh biasanya usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini kita ucapkan biasanya sebelum takbir. Ya, sebelum takbiratul ihram, sebelum takbir yang pertama itu kita ucapkan semisal tadi usolli fardhus subhi dan yang lainnya. Akan tetapi niat yang kita ucapkan ini hukumnya hanya sunnah saja, bukan sebuah kewajiban. Andaikan ada orang tidak membaca usolli pun di dalam ketika sholat dia, itu tidak masalah. Bahkan yang dianggap niat, benar-benar niat itu justru adalah niat yang ada di dalam hati, apalagi dalam mazhab Syafi'i harus berbarengan dengan takbiratul ihram, dan ini adalah hukumnya wajib. Jadi para pemirsa sekalian, kita harus bisa membedakan nih, niat sholat yang hukumnya sunnah mana, yang hukumnya wajib yang mana. Kalau yang sunnah tadi adalah yang kita ucapkan sebelum takbiratul ihram. Itu silahkan saja kalau mau diucapkan atau dilafadzkan niat dalam lisan itu. Tapi itu hanya hukumnya sunnah. Justru yang wajib dan sholat kita dinilai sah atau tidak, itu adalah niat yang kita hadirkan atau yang kita lintaskan di dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Nah, dalam hal ini para ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan minimal ketika niat dalam hati itu yang berbarengan dengan takbiratul ihram harus menyebutkan 4 perkara atau 4 poin di sini. Yang pertama, harus niat mengerjakan sholat. Jadi kalau bahasa kita, saya niat sholat, atau kalau orang Arab ya tentu saja usolli, ya bahasa Arabnya saya ingin sholat itu usolli. Kemudian yang kedua, dia harus niat fardu sholat. Karena ini sholat 5 waktu, maka harus menyebutkan fardu. Dan yang ketiga, dia harus berniat menyebutkan nama sholatnya, yaitu sholat subuh atau maghrib atau isya dan lain sebagainya, harus disebutkan. Dan yang paling utama, kalau berjamaah, poin yang keempat ini harus disebutkan, yaitu sebagai makmuman, sebagai makmum harus terlintas di dalam hati. Sehingga bisa kita simpulkan, kalau kita mau niat yang wajib di dalam hati tadi, yang berbarengan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, selama melafadzkan Allahu Akbar, hati itu harus menghadirkan 4 poin tadi. Saya niat sholat fardu subuh makmuman, minimal 4 itu. Atau kalau sholat duhur, saya niat sholat fardu zuhur makmuman. Kalau asar, saya niat sholat fardu asar makmuman. Kalau maghrib, saya niat sholat fardu maghrib makmuman. 4 poin ini harus ada. Ya. Wajib menyebutkan 4 poin ini, yaitu kita ringkas dengan kalimat usolli fardo, terus nama sholatnya, atau subuh, atau maghrib, atau isya, kemudian makmumannya juga disebutkan. Kalau menyebutkan nama rokaat, atau menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati, atau adaan, atau lillahi ta'ala, itu tidak diwajibkan untuk dihadirkan di dalam niat.
Apalagi ketika takbir terlalu panjang nanti ya. Karena dalam madzhab Syafi'i sunnahnya takbiratul ihram itu tidak terlalu dipanjangkan, cukup pendek saja. Allahu Akbar, sekiranya selama takbiratul ihram tadi kita sudah menyebutkan dalam hati 4 poin niat tadi. Saya niat sholat fardu maghrib misalkan atau subuh, makmuman itu disebutkan kalau memang kita jadi makmum. Jadi paling tidak inilah yang harusnya kita lakukan ketika niat dalam sholat. Dan ini yang benar. Jangan sampai kita keliru memahami bahwa kita malah fokusnya pada melafadzkan niat kadang-kadang. Usolli fardhu subhi dan lain sebagainya, kita hafal. Tapi ketika takbiratul ihram malah tidak ada yang menghadirkan niat di dalam hati. Padahal dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Kenapa? Karena niat itu rukun. Kalau rukun berarti dia harus di dalam sholat. Nah, sholat itu diawali dengan takbir. Maka untuk di dalam sholat, maka takbir itu berbarengan dengan niat tersebut. Inilah penjelasan mengenai bagaimana niat dalam sholat yang benar.